warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan konsep pertanian berkelanjutan. Perkenalkan, nama saya Noviatun Hija, rekan saya Lara Putri Kartika Dewi, Nur Aida, Raihan Saidi. Solusi yang diterapkan dalam pertanian berkelanjutan, yang pertama perawatan lahan, yang kedua pertanian konservasi, yang ketiga permakultur. Perawatan lahan, di mana kita ketahui tanah yang subur akan menunjang aktivitas pertanian. Oleh karena itu, perawatan lahan sangat dibutuhkan untuk menunjang hasil produksi di akhir panen. Pertanian konservasi merupakan suatu sistem pertanian berkelanjutan yang mementingkan tanah, air, dan pupuk yang digunakan. Teknik ini sangat cocok untuk lahan kering, di mana pada musim hujan, tanah dapat menyimpan atau menyerap air sehingga dapat digunakan pada musim kemarau. Permakultur merupakan suatu desain untuk pertanian berkelanjutan. Inti dari permakultur sendiri yaitu peduli bumi, peduli manusia, dan memperhatikan siklus. Adapun komponen lain yaitu pertanian alami atau natural farming and pertanian organik atau organic farming. Kemudian saya akan serahkan kepada rekan saya. Pertanian alami adalah pertanian yang bekerja dengan alam dan tidak menentang alam, di mana pertanian alam ini meyakinkan bahwa banyak sekali proses kompleks yang dapat berinteraksi untuk mengendalikan hama, gulma, penyakit, dan mendukung pertumbuhan tanaman. Dan pertanian alami ini muncul karena banyaknya penggunaan pestisida dan pupuk berbahan kimia di masyarakat, di mana pupuk dan pestisida tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia ini juga menimbulkan efek jangka panjang seperti degradasi lahan, di mana lahan tersebut berkurang produksinya, lalu juga menimbulkan populasi hama, di mana hama yang diberikan pestisida tersebut dapat resisten terhadap pestisida. Lalu selanjutnya pertanian alami ini akhirnya muncul dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas di lingkungan tempat tinggal. Selain itu juga apabila pertanian alami ini diterapkan, maka pertanian alami ini harus memberikan keuntungan kepada petani dan dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga petani. Selain itu, dalam pertanian alami ini juga petani dapat menentukan tanaman yang akan ditanam, lalu input yang digunakan, sampai hingga penentuan apakah produk tersebut dijual atau dipasarkan kemana, kepada siapa, dan berapa harga yang perlu dijual. Selanjutnya yaitu ada pertanian organik. Pertanian organik ini memiliki berbagai nama lain seperti pertanian biologis, pertanian alternatif, dan pertanian berkelanjutan. Pertanian biologis menurut saya adalah di mana bidang pertanian dengan bidang biologi itu tidak dapat dipisahkan. Contohnya adalah seperti pembuatan pupuk kompos, di mana pembuatan pupuk kompos memerlukan penerapan bidang biologi yaitu respirasi aerob dan mikroorganisme untuk menguraikan material-material hijau seperti sayur-sayuran, buah, dan material lainnya. Lalu contoh lainnya adalah simbiosis tanaman dengan organisme, seperti tanaman kacang-kacangan dengan golongan bakteri rhizobia, di mana bakteri rhizobia ini menyediakan nitrogen untuk pertumbuhan tanaman dan tanaman menyiapkan eksudat untuk bakteri rhizobia tersebut. Selanjutnya adalah nama lain dari pertanian organik yaitu pertanian alternatif. Maksudnya di sini adalah di mana pertanian organik menjadi alternatif bagi usaha di bidang pertanian untuk menciptakan kesehatan dan lingkungan yang lebih baik lagi. Lalu selanjutnya ada pertanian berkelanjutan, di mana pertanian berkelanjutan memanfaatkan sumber daya yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui dengan melalui serangkaian proses produksi pertanian
dengan menekan dampak negatif seminimal mungkin terhadap lingkungan. Contoh dari pertanian berkelanjutan itu adalah dengan menanam tanaman pelindung untuk mencegah erosi, lalu juga melakukan rotasi tanaman dan juga menanam rumput di lahan pertanian sebagai pakan ternak. Saya akan menjelaskan gerakan Federasi Internasional Pertanian Organik atau FOAM, di mana gerakan ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu mempromosikan siklus biologis yang ada dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah ke tanaman dan hewan yang ada di dalam tanah. Yang kedua itu memelihara sumber daya lingkungan secara lokal. Yang ketiga, tidak bergantung pada sumber daya eksternal yang berkelanjutan. Yang keempat, menghilangkan polusi dan mempertahankan keragaman genetik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan praktik yang sering digunakan. Praktik itu sebagai berikut. Yang pertama, pengomposan. Yang kedua, rotasi tanaman. Yang ketiga, tumpang sari. Dan yang keempat, kontrol hama berbasis mekanik. Nah, pengomposan itu proses di mana bahan organik mengalami penguraian secara biologis, khususnya oleh mikroba-mikroba yang memanfaatkan sumber energi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan rotasi tanaman. Rotasi tanaman ini merupakan kegiatan utama dari konsep pertanian organik yang berwawasan kelestarian ekologi. Nah, sistem ini dilakukan dengan cara mengganti jenis tanaman yang ditanam satu area secara teratur. Selanjutnya saya menjelaskan tumpang sari. Nah, tumpang sari ini salah satu bercocok tanam dengan mencampur tanaman yang berbeda dalam satu lahan dan waktu yang bersamaan. Nah, contoh tumpang sari ini pada tanaman jagung sama kedelai, jagung dengan kacang tanah, dan sebagainya. Yang terakhir atau yang keempat itu kontrol gulma berbasis mekanik. Nah, kontrol gulma berbasis mekanik ini pengendaliannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu mencabut gulma, pembabatan gulma. Yang ketiga, pembakaran gulma, pembuatan mulsa. Yang terakhir itu pengolahan tanah. Izinkan saya melanjutkan dari pembahasan dari rekan-rekan saya. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam praktik pertanian organik dalam buku ini, yaitu yang pertama ada kita perlu menghindari pupuk anorganik. Kita tahu sendiri bahwa pupuk anorganik sendiri ketika kita aplikasikan terhadap tanaman secara berlebihan itu tidak akan memberikan efek yang baik terhadap tanaman itu sendiri. Herbisida yang kita gunakan harus bebas dari kimia sintesis, dan pertumbuhan yang kita gunakan kalau bisa jangan menggunakan pertumbuhan yang menggunakan hormon apapun itu. Dan yang terakhir yang perlu kita hindari dalam pertanian organik yaitu penggunaan pestisida yang berlebihan, karena pestisida secara berlebihan sendiri akan mengakibatkan hama-hama yang terdapat pada tanaman akan resisten. Dan satu hal yang paling penting juga adalah pengomposan. Pengomposan ini merupakan fondasi dari pertanian organik itu sendiri dan menyeimbangkan dari ketersediaan karbon dan nitrogen. Serta pengomposan sendiri akan menghasilkan pupuk yang dapat dikembalikan ke dalam tanah. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 3 apabila ada perkataan yang kurang jelas maupun perkataan yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.